Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, apa kabar? Untuk kelas 9, kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Baiklah adik-adik sekalian, dimanapun berada, untuk yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, sebelum menonton video ini, ayo dukung channel ini agar berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video berikut ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Persamaan kuadrat, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini dibentuk dari akar-akar ya. Jadi, kalau kita diminta untuk menentukan akar-akar persamaan kuadratnya, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Yang kedua bisa dengan cara kuadrat sempurna. Yang ketiga bisa dengan cara rumus ABC. Untuk saat ini kita akan bahas dengan cara memfaktorkan. Kita lihat contoh 1. X kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Untuk contoh yang pertama ini merupakan bentuk selisih 2 kuadrat. Jadi kalau adik-adik bertemu soal seperti ini, adik-adik cukup cari akar dari 49. Akar 49 ini adalah 7 ya. Jadi akarnya, faktornya maksudnya X dikurang 7, X ditambah 7. Ini sama dengan 0. Jadi X dikurang 7 sama dengan 0 atau X ditambah 7 sama dengan 0. Jadi ini X sama dengan 7, X sama dengan, ini positif pindah jadi negatif. Negatif 7. Kalau ini negatif pindah jadi positif. Nah kayak gitu adik sekalian. Contoh lain misalkan kita diberi soal X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Misal ya contoh lain. Berarti akar dari 9 ini 3. Berarti faktornya adalah X dikurang 3. X ditambah 3. Satu positif, satu negatif. Sama dengan 0. Jadi X dikurang 3 sama dengan 0. Atau X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3. X sama dengan negatif 3. Berarti akar-akarnya negatif 3 dan 3. Selanjutnya kita lihat ke contoh nomor 2. X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Untuk bentuk seperti ini, kita cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya 7 positif ya. Kalau dikalikan hasilnya 10. Jadi 5 dengan 2. Ini 5 dengan 2 ya. 5 ditambah 2, 7. 5 dikali 2, 10. Jadi X ditambah 5 dan X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi X ditambah 5 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 5, X sama dengan negatif 2. Jadi akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 5. Kemudian yang ketiga, X kuadrat dikurang 6X dikurang 16. Sama adik sekalian. Ini kita cari kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6, dikalikan hasilnya negatif 16. Jadi negatif 8 dan 2 ya. Negatif 8 dan 2. Bagaimana caranya mencarinya ini adik-adik sekalian? Kalian cari saja bilangan-bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 16. Negatif 16. Ini kan 16 itu 1 dikali 16, 2 dikali 8. Nah yang bedanya 6 berarti 2 dengan 8. Karena ini negatif, angka yang besar negatif. Kalau misalkan ini positif, ya angka yang besar positif. Nah kayak gitu. Jadi faktornya X dikurang 8. Kemudian X ditambah 2. Ini sama dengan 0. Jadi X dikurang 8 sama dengan 0. Atau
X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 8, X sama dengan negatif 2. Ini untuk soal nomor 3 dari sekalian. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4, contoh 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau bentuk yang ini bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a-nya tidak sama dengan 1. Jadi ini kita kalikan dulu. Jadi a-nya itu yang di sini ya. Jadi seperti bentuk semula ini. Jadi kalau ini a-nya sama dengan 1, contohnya yang nomor 2 dan nomor 3. Kalau A-nya tidak sama dengan 1, ini A-nya tidak sama dengan 1, kita lihat nanti contoh 4 dan contoh 5. Kita kalikan 2 dikali 6, ini 12. Nah, cari dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 12, ditambah hasilnya 7. Jadi kalau ditambah hasilnya 7, kalau dikali hasilnya 12. 4 dan 3. Nah, 4 ini bisa kita faktorkan dengan 2. Jadi 4-nya di sini, ini 3-nya di sini. 4 dikali 3, 12. 4 ditambah 3, positif 7. Benar ya. Jadi 2x kuadrat ditambah yang 7x ini kita jabarkan jadi 4x ditambah 3x. 4 dan 3-nya kita dapat dari yang tadi ya. Kemudian baru ditambah 6 sama dengan 0. Nah, 2x kuadrat dengan 4x ini kita faktorkan dengan sifat distributif. Ini 2 dengan 4 FPB-nya 2. X kuadrat dengan X itu X. Jadi yang pangkatnya kecil ya. Nah, 2x kuadrat dibagi 2x ini tinggal X. 4x dibagi 2x tinggal 2. Positif 2 ya. Nah, kita tuliskan saja lagi ini X plus 2-nya. X plus 2. Nah, 3x dibagi x ini positif 3 sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan lagi kata sudah 3 kali x, 3x, 3 dikali 2, 6. Nah, untuk berikutnya ini kita ambil 2x ditambah 3x. Jadi 2x ditambah 3x dikali ini kita ambil satu saja. Boleh yang ini, boleh yang ini sama ya. X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi 2x ditambah 3 sama dengan 0 atau x ditambah 2 sama dengan 0. Ini 2x sama dengan, ini positif pindah jadi negatif. Jadi x sama dengan negatif 3 per 2. Ini x sama dengan negatif 2. Jadi akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 3 per 2. Oke, kita lihat ke contoh nomor 5. Kita kalikan adik-adik sekalian 3 dikali negatif 8, negatif 24. Cari dua buah bilangan dikalikan hasilnya negatif 24, ditambahkan hasilnya negatif 2. Negatif 6 dikali 4 ya. Nah, negatif 6 dikali 4, negatif 24, negatif 6 ditambah 4, negatif 2, pas. Jadi 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 4x dikurang 8 sama dengan 0. Jadi yang negatif 2x tadi kita jabarkan jadi negatif 6x ditambah 4x. Ini kalau kita sederhanakan kembali lagi ya. Nah ini kita faktorkan 3x kuadrat dikurang 6x. Jadi 3x ya. Nah ini tinggal x. Ini FPB 3 dengan 6 itu 3. X kuadrat dengan X ini X. 3X kuadrat dibagi 3X tinggal X. Negatif 6X dibagi 3X berarti negatif 2. Nah adik-adik cukup tuliskan lagi ini X dikurang 2 ya. 4X dibagi X ini positif 4. Nah nanti kalau kita kalikan dia kembali lagi 4 kali X, 4X, 4 dikali negatif 2, negatif 8. Kita ambil 3x ditambah 4x ya, 3x ditambah 4 ya. Kemudian dikali x dikurang 2 sama dengan 0. Jadi 3x ditambah 4 sama dengan 0 atau x dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga
Ini 3x sama dengan negatif 4 ya. X sama dengan negatif 4 dibagi 3. Ini X sama dengan 2. Jadi akar-akarnya adalah negatif 4 per 3 atau 2. Ini kalau disederhanakan negatif 1 per 3. Nah, oke, baiklah adik sekalian. Demikian pembahasan kita untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, nah untuk coba latihan, jadi adik-adik kerjakan soal nomor 1 sampai 5, dicoba. Nanti siapa yang bisa, nanti kirim WA. WA ya. Oke, untuk latihan aja ya. 1 sampai 5 agar adik-adik lebih paham lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita akan lanjutkan di pembahasan video lainnya. Kakak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.